Sekarang yang kelima, tidak mengambil manfaat dengan kita bergabung dengan orang-orang yang solih. Mengambil manfaat. Misalkan Allah takdirkan kita ini kemana-mana ketemunya orang solih, terus nggak mau ngambil manfaat. Bapak, ibu-ibu ini luar biasa. Ini aktivis pengajian ya. Siapapun ustadznya hadir ibu-ibu. Saya lihat wajahnya ini aktivis pengajian semua. Dimanapun ustadznya ada. Pas saya datang, Bu Desi, sini, ya. Tapi kalau nggak ngambil manfaat, biasa. Ahlan, bunda, masya Allah. Sudah lama gak jumpa. Monggo. Betul? Ya. Jadi ketika kita ditakdirkan Allah bertemu dengan orang-orang saleh, ambil manfaatnya Bapak Ibu. Ambil manfaatnya. Manfaat itu apa? Alfiah manfaat adalah sesuatu yang akan membuat kita ini dekat dengan Allah, sesuatu yang membuat kita ini selamat di dunia wal akhirah. Itu manfaat. Maka saat kita bertemu dengan orang-orang yang salih, ambil manfaat. Oke. Kalau ketemu kiai itu pasti saya pegang tangannya. Itu saya ciumin. Kalau sangat tak apa doain saya. Pokoknya doain. Memaksa gue, yes pokoknya gue. Mengambil apa? Manfaat. Kalau saya lihat beliau memang solid. Tak deketin apa itu. Ambil tangannya, terus tak cium bolak-balik gitu. Terus terpegangin kepala saya. Gimana pendiri. Ya, kalau udah sepuh begitu. Tapi kalau masih muda, seusia saya atau di bawah saya, doain gue. Nah, gitu ya, doain aku. Kan sama-sama muda, tapi tak ciumin. Siapapun. Ada anak masih usia 15 tahun, Bapak Ibu, soleh, tak ciumin. Kenapa? Karena memang soleh. Bagaimana? Derajatnya lebih tinggi daripada kita. Saya ketemu Habib, siapa namanya? Habib Mutohar. Kan masih muda dengan saya. Muhammad ya. Masih muda. Dia ketemu saya ciumin dia. Dan kenapa? Ya beliau durian Rasul. Di dalam darahnya ada darah Rasul. Lebih mulia daripada saya. Tak ciumin. Mengambil, tapi ibu jangan. Ya enggak? Maksudnya yang bapak-bapak ya. Ya, laki-laki. Artinya apa? Ayo kita ambil apa Bu? Manfaat dari kita ketemu dengan orang-orang saleh. Ibu lihat ada seorang ustadzah, kok ustadzahnya wajahnya meneduhkan. Dekat ibu, dekati ustadzah, doain saya ya. Pegang tangannya cium. Dia tersenyum, udah ridho pada kita, udah dapat manfaat. Gitu ya. Deketin ustadzah. Ya doanya pergi. Nah, itu bagus dah. Atau kayak ibu-ibu yang sabar ya, insya Allah. Udah paham ya? Basi ya? Ya. Itu yang berapa? 5. Yang keenam. Nah, yang keenam tidak menangis dengan maksiat yang pernah dilakukan. Jadi tidak ada penyesalan. Padahal zikir mengingat maksiat itu yang akan membuat kita menangis. Udah nggak ada, nggak nangis. Masih dia biasa aja mas. Berarti hati kita tetap. Padahal kalau tahu, aduh itu hati kita sedih sekali. Yang keenam ya. Yang ketujuh Bapak Ibu, tidak merasa malu dengan melakukan sesuatu yang melanggar sunnah. Jadi ketika kita melanggar sunnah nggak malu. Apa sunnah itu? Sunnah itu apa yang digariskan oleh siapa? Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah itu aturan Allah. Sunnatullah. Ora obah, ora mama. Itu sunnatullah. Malah duduk-duduk aja. Suami, ya, ini suami baru suami ini. Suami secara sunnatullahnya gimana Pak?
Kerja. Duduk merokok dulu. Itu harusnya malu kalau kita hatinya. Tapi kalau hatinya tidak luas, contohnya sunatullah. Ibu-ibu misalkan sunatullah gimana setelah seorang ibu itu kepada suami? Taat, betul? Sunatullah itu sunatullah. Ini sama suami ngelawan terus. Itu berarti kok nggak malu ya? Padahal melanggar kita tuh. Coba. Sadar. Sunatullah. Jadi harus sesuai dengan sunatullah. Tidak boleh ngatur suami, nggak boleh. Sama suami itu rijal. Ya Bu ya. Dia beratur Allah. Ya. Jadi rijal itu adalah pemimpin. Karena pemimpin maka ya kita harus ikuti sunnah, aturan Allah. Nah tidak ada perasaan malu. Atau ibu-ibu mohon maaf ke pasar nggak pakai kerudung, pakainya celana pendek anak SD, terus nggak malu santai aja. Nah itu berarti hatinya tertutup. Tapi kalau ada gitu mana? Nggak apa-apa, jangan dijas. Oh beliau masih tertutup, itu aja. Doain agar terbuka. Jangan dijas dan merasa kita lebih baik. Nggak boleh. Ketika kita merasa lebih baik, justru kita jatuh di bawahnya dia. Dan misalkan gini ya, ibu-ibu nih ke pasar, terus lihat ada seorang wanita pakaiannya kurang bahan, terus astagfirullahaladzim, hatinya tertutup. Wah, karena kita udah ikam ya, itu ibu-ibu langsung jatuh di bawahnya dia. Derajat serius. Karena sombong itu tidak disukai oleh siapa? Allah. Maka gimana caranya? Doain. Ya baik. Baik, astagfirullahaladzim. Ya. Semakin kita merasa lebih tinggi dari orang lain, semakin kita jatuh. Nggak boleh. Kalau pengen tahu ilmunya ya, doain aja. Karena ilmu itu bukan untuk orang lain, ilmu itu untuk siapa? Kita. Ada lagi? Baik, lanjut yang berapa sekarang? Kedelapan. Yang kedelapan, tidak merasa rugi dengan meninggalkan taat. Ada ketaatan yang tidak kita lakukan, nggak rugi. Allah, Bapak Ibu, keajaiban taat itu dahsyat. Jadi kalau saya anggap sebagai energi, kalau kita berbuat amal itu adalah tabungan energi yang sangat besar. Kalau saya kasih uang itu namanya ATM gitu, saldo gitu. Jadi setiap hari saldo kita ini banyak sekali. Suatu saat Bapak Ibu kita membutuhkan itu. Misalkan mau beli sawah, keluar semua uangnya 160 juta, keluar kosong lagi, harus diisi lagi tuh saldo. Suatu saat ada kisah seorang ibu yang beliau ini anaknya mau sakit operasi kanker otak. Beliau adalah seorang pelayan masyarakat, seorang ustadzah. Wah, dia kerjain apapun dengan ridho. Terus beliau mengatakan, ya Allah, seluruh amalan-amalan hamba yang hamba lakukan, hamba berwasilah. Kalau ini memang diterima oleh Engkau, hamba berwasilah ya Allah dengan amal ini, tolong sembuhkan anak saya. Pulang-pulang anaknya sebulan cerita, operasinya kerasa mah biasa aja, kayak disuntik biasa. Kata ibunya, iya, amalku enteng. Habis. Jadi ketika kita udah begitu, terus dikabul Allah, berarti amalnya apa? Habis. Ngamal lagi. Habis, karena kan diwasilakan kan begitu. Ini energinya Bapak Ibu, energinya ya. Di dunia kan ada energinya nih. Habis. Maka itulah kepentingan kita ini taat. Jadi kalau kita ketinggalan taat rugi. Kenapa? Kita nggak punya saldo energi. Lah ibu marah itu keambil lah saldo energinya. Marah terus, keambil habis. Maka amal-amal taat kita jalankan, insya Allah mudah-mudahan nanti kita kasih wirid ya Bapak Ibu ya, amalan. Mulai ini sekarang kita mulai ada wirid-wiridnya ya. Ridho kan Bapak Ibu? Ridho ya. Tapi nanti praktek. Ya, enggak berat kok wirid dari saya. Sederhana. Ya. Insya Allah. Selanjutnya tidak merasakan
manisnya taat. Tadi sholat itu nggak ada manisnya sholat. Ibu sholatnya berapa menit? 5, 10, 15 menit? Atau 2 menit? Yang mana Bu? Cepat lambat itu tidak jadi usulan, tidak jadi ukuran. Ukurannya bukan cepat dan lambat, ukurannya nikmat atau tidak sholat. Zikir juga begitu. Zikir sampai 1000 kali, tapi nggak menikmati. Artinya mohon maaf, kita masih tertutup. Bukan zikirnya yang nggak nikmat, tapi hatinya yang bukan sholatnya yang nggak nikmat, tapi kitanya yang tertutup. Acungkan tangan yang sholatnya sudah khusyuk. Wah, ada yang berani ngacung ini. Acungkan tangan yang sholatnya nggak khusyuk. Kok nggak ngacung lagi? Gimana? Oh, koramus tuh. Oh, di tengah-tengah ya. Kak, takbirnya yang khusyuk ya. Kalau kita nikmat, insya Allah, kalau Allah buka hatinya, ya terbuka hatinya, sholat itu nikmat. Berapa sekarang? 10. Tidak prihatin dengan bala dan bencana yang terjadi kepada manusia, terutama umat Islam. Ya ada bencana di mana ya biasa aja. Oh, mana tuh kemarin Turki? Ya baik aja. Jangan Turki, bukan Indonesia. Memang gue pikirin. Gak ada doa yang terlantur. Ya Allah. Nah, kalau ada ya Allah, berarti kita merasakan. Aceh kemarin atau Cianjur. Masya Allah, Pak Cianjur malah dibilang ada. Oh, ada bukan? Banyak itu sana, banyak apa namanya? Banyak yang ini SB dan sebagainya. Yang malah disebut ada. Dan kita memfitnah. Apa belum betul begitu? Belum tentu. Betul nggak? Sehingga tidak boleh kita ini menilai. Terus gimana? Doain sama. Hati-hati dengan medsos ya. Terkadang medsos membuat kita yang tadinya tidak benci jadi benci. Betul nggak? Ada mama Pak polisi yang marah-marah sama anak misalkan tukang beca. Kan awalnya kita nggak tahu, karena di medsos akhirnya jadi kita benci. Asal polisi, jangan gitu ya. Jadi apa? Benci pada awalnya benci. Hati-hati. Jadi pahala dosa itu, kiriman dosa itu banyak sekali. Wow. Dengan adanya apa? Ada? Jadi Bu ya. Betul? Ibu pernah atau sering tiba-tiba benci sama seseorang yang tidak kita kenal juga? Lewat HP kita? Ya. Ya, kalau Bapak kalau tidak punya waktu lebih baik nggak usah baca berita. Lanjut Bapak Ibu, lalu bagaimana agar hati kita ini bisa bersih, bisa terbuka? Nah, dikatakan di sini tadi sebutkan bahwa setiap karat itu pasti ada pembersihnya, betul? Dan karat hati pembersihnya adalah zikir dan tobat. Oke, langsung ke amalan Bapak Ibu ya. Maka dari ini karena kita butuh hati yang bersih, ada amalan yang nanti insya Allah kita akan amalkan di setiap saat sebelum kita melaksanakan kajian. Di sebelum kajian, udah ngobrol Bapak Ibu ya, melaksanakan amalan intikiroti. Yang belum sholat duha dulu 8 rakaat harus. 8, pokoknya 12 ya, sampai jam berapa dia? 8 5 menit bisa Bu. 8 ya, sholat duha 8 rakaat. Kalau sudah di rumah 8 berarti di sini nggak sholat. Nah, yang kedua adalah zikir. Karena saya insya Allah akan menggabungkan majlis dengan majlis al-mustaghfirin, majlis zikir al-mustaghfirin, menangkap sebuah kondisi alam hari ini. Kita harus banyak bertobat kepada Allah. Sehingga amalan kita adalah amalan istighfar. Jadi sebelum kita melaksanakan ikrar, diikhtiarkan
Kalau bisa sampai 1000 istighfar. Pakai ini apa? Catat. Ya. Tapi jangan lihat hitungannya. Lihat namanya zaujnya. Ya. Jadi sampai saat kesini Bapak Ibu sholat duha terus istighfar 1000. Nanti setiap bulan kita istighfar bersama, ya. Jamaah. Pernah ikutan zikir istighfar dengan saya? Belum. Belum pernah ya. Ada yang belum? Yang dari mana tuh? Sambiroto sini ada? Bukri? Udah pernah ikutan? Udah. Jadi kita punya majlis zikir namanya Al-Mustadkirin. Insyaallah ibu-ibu saja di sini ya, bapak-bapak yang baik ya. Ya, amalannya memang sifat. Al-Mustadkirin amalannya setiap hari hanya satu, istighfar. Amalan majlis Mustadkirin adalah istighfar. Sama nanti setelah kita sudah lama nanti dikasih lagi amalan inti yang lain. Enggak banyak hanya 2 aja. Cuma pertama ini istighfar dulu. Kenapa istighfar? Karena memang semakin kita beristighfar Bapak Ibu, semakin kita tahu aib kita. Dan ketika kita semakin tahu aib kita, semakin kita tidak mau mengoreksi orang lain. Kenapa? Wah, dosa kita. Ya, malu dengan diri kita. Mau mengoreksi orang lain nggak jadi. Mau ngingetin isi aja nggak bisa. Wah, dosanya banyak. Sehingga lebih banyak pada mengoreksi pada diri kita sendiri. Itu keutamaan kita memperbanyak isi. Sehingga latihannya setiap Senin minimal sholat 28 rakaat itu istighfar 1000. Sebelum 1000 kita nggak mulai dulu. Kita mulai. Ya kalau misalkan dari sana dari rumah istighfar boleh. Sampai sini amalan sendiri istighfar. Dinikmati betul. Kayak meditasi Bu ya. Jadi sendiri nanti mungkin kita praktekkan ya. Sendiri istighfar pelan-pelan. Ya. Dinikmati. Ini tidak ada ngobrol. Ada set? 1000 Bu ya. Nanti insya Allah lama-kelamaan akan terbiasa. Sehingga walaupun kita lisannya ngobrol, hatinya ada yang paling Allah cintai dalam hidup. Dan kalau Allah mencintainya, berarti apapun yang kita minta akan dikasih sama yang mencintai. Apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan surat Nuh jelas-jelas memberikan kepada kita dasar tentang zikir ini. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum bidhara wa yumdid bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Orang yang istighfar itu pasti Allah kasih apa? Ampunan, kasih rezeki yang banyak, ditambah harta dan anaknya, masya Allah banyak sekali. Ya. Bahkan di hadis-hadis juga sangat banyak tentang fadilah istighfar. Sehingga yang kita akan bahas hari ini dan kita akan amalkan insya Allah adalah istighfar. Pelan-pelan sementara ini tugasnya wiridnya adalah di sini dulu sedikit. Nanti sampai nanti setelah itu kita wirid terus setiap waktu dengan wirid istighfar. Ya Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu akan mengenal simatnya, wajah-wajah yang beristighfar yang mengenal. Sehingga ini sahabat saya, ini saudara saya. Tahu. Tampak kita mengetahuinya sebelumnya. Oh, karena beliau sahabat saya. Wajahnya ketahui. Ada kau dalam. Simatnya kalian. Tahu simat nggak? Karakternya. Boleh dianjurkan sementara pakai apa Bu namanya? Tasbih. Boleh dianjurkan sementara. Sampai nanti Bapak Ibu terbiasa lepaskan tasbih. Sudah tidak ada tasbih. Kalau sudah biasa. Kalau sebelum biasa nggak apa-apa latihan. Pakai apa? Tasbih. Ya, amalannya itu ya. Amalannya insya Allah sesuai dengan sunnah. Dalilnya jelas, dalil akli, dalil naklinya jelas. Jadi tidak ada keraguan untuk mengamalkannya ya. Setuju Bu? Tidak ada keraguan. Maka yuk kita perbanyak. Insya Allah juga saya akan memulai dari sini. Pekan depan berarti majlis al-mustaghfir. Jadi majlis orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Karena memang zamannya sudah waktunya berbanyak taubat.
Dan mudah-mudahan dengan kita terus banyak tobat, apa yang ada di pasal 1 ini bisa kita jalankan, bahwa ternyata kita tertutup hatinya dan kita ingin hati kita terbuka. Ada 3 alam Bapak Ibu, ada alam muhadarah, alam mukasyafah, alam musyahadah. Alam muhadarah itu alam hadir, yang kita lihat ini alam muhadarah. Ada alam namanya mukasyafah, alam yang tidak tampak. Dan alam musyahadah, alam penyaksian kepada Allah. Dan kita 3 alam ini harus ikut. Harus apa? Harus mengalaminya. Karena kita makhluk Allah yang akan bertemu dengan 3 alam ini. Kalau bisa sebelum kita meninggal, kita sudah bisa ketemu dengan 3 alam ini. Muhadarah jelas. Tahapan selanjutnya adalah mukasyafah sama musyahadah. Apa mukasyafah? Sesuatu yang tidak kita lihat jadi terlihat. Di antaranya apa? Aib kita. Bukan jin, Bu. Aib. Bukan makhluk halus, tapi apa? Aib. Yang mana makhluk halus? Itu bonus. Oh, jangan kita lihat makhluk halus itu bonus aja. Tapi bukan itu. Tapi apa? Aib. Bisa nggak kita melihat orang lain? Bisa. Tapi jangan dilihat. Orang lain bohong, tahu. Tapi nggak usah. Kamu bohong kan? Nggak usah begitu. Itu jalan apa? Amalannya apa? Wirid. Wiridnya apa? Istighfar saja. Banyak wirid, tapi insya Allah kita akan mengambil jalurnya adalah istighfar. Ada jalur la ilaha illallah juga bisa, namun kita akan mengambil jalur istighfar karena kita termasuk orang-orang yang apa itu, Bu? Umum banyak dosa. Maka pintu pertama untuk ketemu Allah adalah tobat istighfar. Kecuali kalau sudah terbuka pintu tobatnya, baru kita masuk pada miftahul jannah, la ilaha illallah. Istighfar. Setuju? Ada pertanyaan, monggo? Kita cukupkan satu pasal dulu ya. Masih ada 3 pasal. Muhadarah, mukasyafah, musyahadah. Muhadarah dulu. Muhadarah itu alam hadir. Alam hadir ya, sekarang ini alam hadir ya. Mukasyafah alam kasyaf. Jadi mohon maaf, kasyaf itu bukan tadi, jangan terpaku kasyaf itu melihat jin, bukan ya. Kasyaf itu melihat aib kita. Karena sekarang masih tertutup. Coba ingat-ingat dosa kita. Banyak yang lupa. Tapi saat kita sudah masuk ke alam mukasyafah, kebuka semuanya. Sejak dulu kita masih kecil, bahkan masih kecil di usia masih 5 tahun, kebuka Bapak Ibu. Kita nyakiti siapa, kita bohong sama siapa, kita marah sama siapa, kita pernah bikin ibu nangis, kita pernah bikin bapak marah, oh semua kebuka itu. Dan tidak ada kesempatan kita untuk nyalahin orang lain. Apa yang menilai orang lain? Kita aja udah banyak. Setuju, Bu? Nah, kalau ibu sudah bisa kebuka, berarti ibu sudah sampai kepada alam mukasyafah. Namun tahapan pertama adalah, yuk kita sama-sama pakai jalur zikirnya istighfar. Insya Allah saya ijazahnya ini dari Mbah Maimun Judet. Untuk apa? Jadi kalau tanya kemana sanadnya ada. Ngerti nggih? Walaupun sebetulnya ya sanadnya sudah dikurangi, udah ada. Hadis juga sudah ada, Imam Malik juga sudah ada. Namun kalau kita sampai dari mana dulu ya, dari Mbah Maimun Judet udah kapan? Udah dari Gus Idon. Yang mulai di situ. Ya, nah, kira-kira begitu ya. Insya Allah. Monggo. Untuk pertanyaan saya buka, masih ada waktu mungkin 10 menit. Tanya itu yang orang aslinya itu kan apa kembali menarik ya punya keyakinan kita itu termasuk yang salah nggak? Terus nanti jadinya kita jadi yakin dengan apa yang kita pikirkan akan terjadi atau ya. Kita tidak? Tidak salah Ibu. Tapi kita harus sampai dulu kepada ilmu hati. Karena kalau sampai ilmu hati, yang menarik bukan kita. Yang menarik siapa? Allah. Karena di ini kan sudah jelas di grupnya jenengan yang bikin siapa tuh? Yang Sayyid Natohila. Jika engkau punya keinginan, sungguhnya apa tuh? Ya di grup IKAM itu ada tulisan
Mbak Maya ya? Mana? Nah ini nih, digorikan nih. Nah ini nih loh. Surga itu bahkan surga itu alikam. Barang siapa bila mana Allah menghendaki ya, lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi. Artinya saat kita punya keinginan, ketahuilah Allah ingin memberi. Jadi law of attraction itu sesungguhnya tidak sama. Kenapa? Karena yang minta bukan kita. Hakikatnya siapa? Allah. Namun kalau kita pakainya nafsu, salah. Akhirnya kita merasa kita, oh aku punya pikiran. Nah, pikiran punya siapa? Punya Allah. Hati punya siapa? Allah. Itu bahasa. Jadi yang bikin salah itu bukan ilmunya, tapi cara kita. Kalau kita belum sadar, disalah. Karena akhirnya kita menuhankan pikiran. Padahal pikiran itu cuma alat aja. Ada nih. Kebanyakan yang pakai itu kan justru akhir-akhir ya, pakai ilmu lampesen itu. Iya. Ilmu law of attraction. Mungkin saya koleksi bukan kafir. Belum terbuka. Ya, kafir itu kan tertutup ya. Orang yang belum terbuka ya. Nah, boleh nggak? Ya boleh. Bahkan kita memakai boleh? Boleh. Nah kan itu kan sistemnya sama. Keyakinan dalam hati kita terwujud. Karena dunia ini milik siapa? Allah. Kalau kita yang kita minta siapa? Allah. Tertarik ya semua? Tertarik. Jadi kalau hukum magnet itu semakin banyak kumparannya, semakin besar magnet. Betul ya Bu ya? Semakin banyak kumparan yang diikat itu, semakin besar apanya? Magnet. Semakin ikatan kita sama Allah semakin kuat, semakin banyak ketariknya di dunia. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya kita amalkan ya Insya Allah ya, zikirnya ya. Mulai besok ya. Ada yang tanya lagi? Oh iya. Ya, sesuatu yang kita lihat, kita dengar pasti akan masuk ke pikiran. Betul kan? Dan itu pasti akan mengambil reaksi. Nah, reaksi kita ini akan membuat dua, satu mengotori hati, yang kedua membersihkan hati. Kan dua dalam diri kita reaksi itu. Fahamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham di dua dalam diri kita, fujur dan taqwa itu adalah reaktor yang diambil dari apa yang kita dengar, kita lihat. Jadi di sini yang mereaksi di fujur atau taqwa. Nah, saat kita melihat sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, reaktornya adalah fujur, maka jadinya apa? Kotoran. Hati kita terkotor. Tapi kalau yang reaksi dalam diri kita ilham, pasti beda. Oh, semoga nanti dikasih hidayah sama Allah. Semoga dimudahkan. Oh, paling ini hanya intik saja. Oh, ini ya udah itu urusan Allah dah. Kita doain aja. Nah, ini reaksinya Allah ilham, takwa. Tapi kalau fujur, woi soy raken pesan dari wayawan mas jelas. Nah, berarti apa itu? Fujur. Kita pasti kotor. Kan ada dua reaksi. Jadi cara membersihkan gimana? Yaitu fa'alama fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man jaga. Sungguh beruntung orang bersihkan hati. Siapa yang bersihkan itu? Yang dia milih takwa dalam bereaksi. Ini ada panas nih, pulang, keluar. Panas, ada dua. Ada dua apa? Reaksi. Panas semua yuk. Nah, ini fujur. Alhamdulillah panas ya Allah, matur suwun. Ini lagi. Berarti tiap hari bisa nggak kita dikotori hatinya? Sangat bisa. Tergantung yang kita pakai dalam menangkap sebuah sinyal itu apa? Fujur atau takwa. Dan tanpa kita sadari, terkadang yang kita tangkap itu oleh fujur. Terus nggak? Tanpa kita sadari, sehingga menumpuk dalam diri kita dosa, dan akhirnya tertutuplah mata hati kita. Tertutuplah cahaya ini. Betul? Betul. Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Oh, untuk bisa beserta Allah. Ma Allah ya. Bagaimana agar kita bisa selalu merasa bersama Allah? Baik, saya sampaikan sebuah tafsir di dalam
satu ayat yang disebut sebagai kumpulan dari semua Al-Quran. Jadi Al-Quran ada 114 surat dikumpulkan dalam 4, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Yang 4 itu dikumpulkan dalam satu Quran, satu kitab namanya Al-Quran. Al-Quran itu ada 114 surat dikumpulkan dalam satu surat namanya Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ada 7 ayat. Nah, 7 ayat itu dikumpulkan dalam satu ayat namanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kan Bismillahirrahmanirrahim itu dikumpulkan dalam satu huruf namanya Ba. Nah, kalau kita ingin mengenal Allah, ingin bersama Allah, ketahui makna Ba itu dalam Bismillah. Cukup segitu atau makna Ba-nya diketahui dulu? Sekalian. Ya. Nah, apa itu Ba? Nah, saya sampaikan Ba itu ada 3 Bapak ya. Nanti kalau panjenengan Bismillah, panjenengan memahami ini, insya Allah panjenengan akan merasa bersama dengan Allah. Pertama Ba itu adalah Ba pertama namanya lil ilsaq. Apa lil ilsaq itu? Lem. Ilsaq itu kan lem. Jadi ketika kita merapatkan sesuatu itu ada lem. Rapat ya. Jadi lil ilsaq itu berarti maknanya bahwa Allah bersama kita itu dekat sekali. Seperti lem, nempel. Di dalam Quran dikatakan Allah itu lebih dekat daripada urat di dalam leher. Min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Berarti sangat dekat sekali. Bagaimana kita nggak bisa bersamai Allah? Allah dekat banget sama kita. Yang pertama ya, lil ilsaq. Allah dekat sekali sama kita. Allah sangat dekat. Kok kita nggak merasa dekat sama Allah? Tadi ketutup hati kita. Yang pertama ya, lil ilsaq. Nah, Ba yang kedua itu lil ilsaq kalau dibahas panjang sekali, tapi ini untuk pembukaan awalnya. Nanti suatu saat kita bahas tafsir Bismillah. Ba yang kedua namanya lil isti'anah. Apa lil isti'anah itu? Kita hanya minta pertolongan kepada yang dekat dengan kita. Ini contoh, saya dekat sama beliau, Pak ngapunten ambil minum. Karena kan dekat, betul. Contoh aja kan, ambil minum kan dekat ya. Karena saking dekatnya. Atau karena saya udah dekat sama kakak, saya telepon, Assalamualaikum kak, salam, ada pak, saya pinjam uang kak, berapa? 10 juta. Lo kok berani saya? Kenapa? Karena dekat. Kalau nggak dekat nggak berani. Saya datang ke rumah, saya kan ke rumah Bu Desi, karena saking dekatnya, Assalamualaikum bu, salam. Ambil makan ya, sana, ambil diri. Kenapa saya berani? Karena udah dekat. Kalau nggak dekat, boro-boro. Jadi kedekatan itu membuat kita lil isti'anah, minta tolong kepada yang dekat. Maka ciri kita ini dekat sama Allah, apa-apa Allah. Apa-apa? Allah. Apa-apa Allah, pokoknya Allah. Minta tolong nggak Allah? Allah. Itu caranya, Pak. Kata apa? Lil ilsaq. Bismillah, kita Bismillah itu kita merasa dekat sama Allah. Yang kedua lil isti'anah, kita minta tolong sama Allah. Dan yang keempat, ketiga lit tabaruk. Lit tabaruk itu minta keberkahan hanya kepada Allah. Pasti diberkahi Allah. Kenapa? Karena berkah itu apa? Ziyadatul khair. Bertambahnya apa? Kebaikan. Jadi orang-orang yang setiap amalannya buka terus bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim, maka Masya Allah. Ini kita baru B-nya, belum mim-nya, belum sinnya. Ba-nya dulu. Jadi saat kita bicara ba ini ada 3 makna. Sebetulnya 8, tapi saya sampai yang utama itu 3. Satu, merasa dekat sama Allah. Yang kedua, kita hanya apa-apa kepada Allah saja karena dekat itu. Dan yang ketiga apa? Tabaruk. Kita hanya mengharap keberkahan hanya kepada Allah. Itu caranya. Terus aplikasinya dalam hidup gimana? Itu kan masih teori. Aplikasinya yakini, Pak. Allah dekat. Jadi saat kita minum, gimana? Bismillah itu gimana? Maknanya bukan lagi dengan yang menyebut nama Allah, tapi atas nama Allah. Ya Allah, saya minum. Itu dan tulisan semua Dalam? kalau namanya itu kan semua tulisan. Ya. Bilang halnya. Jadi dapatnya itu semua artinya. Ya, semuanya. Jadi kita ini hanya aktivitas kita itu hanya dengan siapa? Semua karena Allah. Karena amal-amal yang tidak dimulai dengan bismillah bahwa radun tertolak. Betul? Berarti agar tidak tolak baca apa? Bismillah. Jadi semua aktivitas bil
Bilisan kan pakai bismillah. Bilhannya berarti kita yakini semua aktivitas kita ini selalu bersama Allah. Kalau bersama Allah kira-kira Pak berani kita berbuat maksiat? Enggak. Berani kita berbuat biasa-biasa saja? Enggak berani. Pasti kita berbuat tuh pasti yang terbaik. Betul enggak? Saya belum bahas Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kenapa? Bahas orangnya. Enggak apa ya? Dibahas Ar-Rahman Ar-Rahim enggak apa ya, Pak ya? Ya. Halnya gimana? Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, berarti halnya gimana? Kita sesuai dengan Rahman Rahim. Apa Rahman Rahim? Rahman itu pengasih, Rahim itu penyayang. Rahman itu kan maha pengasih. Artinya semua yang ada di dunia ini adalah hasil pemberiannya siapa? Allah. Namanya maha pengasih, maha pemberi. Jadi Allah yang memberi. Tidak ada satupun di dunia kecuali pemberian dari siapa? Allah. Allah. Berarti kalau kita lihat apa namanya pohon, yang kita lihat siapa? Allah. Ar-Rahman sama pengasih. Lihat ke atas ada matahari, kita lihat siapa? Ar-Rahman. Kanan, kiri, bawah, atas yang kita lihat cuma satu. Ar-Rahman. Pemberian dari Allah. Lihat panjenengan semua yang kita lihat siapa? Ar-Rahman sama pemberi. Jadi Allah Maha Pemberi. Nah, di dalam tafsirnya dikatakan begini, ya Allah, izinkan ya Allah berikan hamba setetes saja sifatmu agar hamba di dunia ini menjadi pemberi. Berarti salah satu halnya, pikirlah dalam diri kita bahwa hidup kita cuma berusaha untuk menolong orang lain, memberi. Ya. Jadi kita pinginnya apa? Memberi saja. Memberi. Apa yang bisa kita beri? Doa, tenaga. Yang kita punya apa? Itu yang kita lakukan. Nah, yang kedua, Rahim. Ternyata pemberian Allah itu disempurnakan dengan Rahim. Rahim apa? Penyayang. Apa penyayang Bapak Ibu? Sudah saya sampaikan. Jadi kalau ibu-ibu sayang sama anak, ya, lalu anaknya ini beli apa Pak? Ibunya beli baju di pasar, ada dua baju, satu bajunya biasa, yang kedua bagus, mana yang dipilih oleh ibunya kalau sayang? Yang bagus, yang terbaik pasti. Kenapa? Karena sayang. Betul. Bapak-bapak juga begitu kan Pak? Bapak sayang sama istri, ada dua kerudung. Kerudung satu harganya 50.000, yang satu 150.000. Yang dibeli Bapak yang mana? Yang jawab ibu-ibu. Bapak jawabnya 10. Beneran loh. Bapak-bapak tadi jawabnya 150. Yang 50. Jadi 50 aja Pak ya. Jadi yang manfaat. Yang manfaat ya. Jadi yang terbaik pasti yang dikasih. Kenapa? Ada penyayang. Berarti kalau begitu, kasihnya yang diberikan oleh Allah itu biasa apa yang terbaik? Kenapa yang terbaik? Karena Allah Rahim. Berarti apa? Semua yang ada dalam dunia ini kalau kita merasa bersama Allah, kita selalu mengatakan semua terbaik dari Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kita minta juga sama ya Allah, izinkan saya sedikit saya dikasih Rahim. Sehingga apa? Saat kita memberi pada orang, pasti yang kita berikan yang terbaik. Itu halnya. Cirinya orang yang sudah bersama Allah itu pasti kalau ngasih yang terbaik. Pasti kalau kerja yang terbaik. Gak mungkin kerjanya malas-malasan, gak mungkin. Kenapa? Dia bersama Allah. Senyumnya yang terbaik, doanya yang terbaik, gak mungkin gak terbaik. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya bersama Allah, dan kalau bersama Allah saya minta sedikit saja Rahim, sedikit aja. Agar apa? Kita pun dalam melaksanakan aktivitas selalu dia memberikan yang terbaik. Kira-kira kalau begitu orang Islam itu berprestasi tidak Pak? Prestasi. Iya, kerjanya terbaik. Gak pernah malas-malasan Pak. Gak pernah dia bekerja biasa-biasa, gak pernah. Pasti kerjanya yang terbaik. Kalau yang terbaik kira-kira rezeki datang nggak? Yeah. Melimpah tidak? Yeah. Melimpah. Itu Pak cirinya. Jadi kalau kita cara untuk bersama dengan, nanti kita bahas lanjutnya kalau suatu saat ya, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap sekali. Kunci soalnya. Cukup? Kalau cukup Bapak Ibu kita tutup. Alhamdulillah ya. Sekarang gak buru-buru ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah ridho kan Bapak Ibu kalau saya masukkan ke jamaah Al-Mustaghfirin? Ridho ya. Jadi amalannya khusus ciri khasnya adalah istighfar. Ciri khasnya istighfar, kemana-mana istighfar. Kita akan membuka pintu langit dengan bertobat. Kenapa kok begitu? Karena kita tahu bahwa kita banyak dosa. Hati-hati kalau kita tidak tahu kita banyak dosa, bahaya. Akhirnya sok suci, padahal dosanya banyak.
Maka kita banyak beristighfar kepada Allah. Ya, insyaallah gitu. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.